أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita seperti biasa melanjutkan kajian tauhid sebagai upaya mengokohkan kembali akidah kita, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu pertemuan yang lalu kita membahas tentang an-nafyu, tentang 4 hal yang mesti kita tiadakan ketika kita ingin tauhidnya lurus, bersih, murni. Maka 4 hal itu harus dihilangkan. Yang pertama kemarin yang harus kita hilangkan alihah, segala tuhan-tuhan sembahan selain Allah. Yang kedua tauhid. Yang ketiga andad. Yang keempat arbab. Itu 4 hal yang akan mengkotori, merusak, menodai tauhid kita. Disebutnya an-nafyu, peniadaan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, ketika la ilaha saja tidak ada Tuhan, berarti yang tadi 4 itu yang harus kita hilangkan. Sekarang illallah, kecuali Allah. Sekarang illallah, kecuali Allah, sebutnya al-isbat, penetapan kepada pernyataan sebelumnya. Ketika sebelumnya kita mengatakan tidak ada Tuhan, terus dibantah oleh kata-kata illallah, kecuali Allah. Itu penetapannya adalah kecuali. Ada 4 yang menetapkannya agar kita kuat tauhidnya. 4 agar illallahnya semakin mantap. Ada 4. Yang pertama yakni al-qasd. Yang pertama yang akan memantapkan tauhid kita, menetapkan tauhid itu ada 4. Yang pertama al-qasd. Qasd yang dimaksud qasd di bahasa orang lama maksud. Al-qasdu bahasa kitanya maksud. Apa yang disebut dengan al-qasdu? Nah, di sini adalah huwa tawajjaha ilaihi wa'tamadah, menghadapkan diri kepadanya dan bersandar kepadanya. Menghadapkan diri kepadanya dan bersandar kepadanya, itu disebut al-qasdu. Ketika kita menyadarkan diri kita menghadapkan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, itu sebutnya kita sudah al-qasdu, memaksudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala maksud, segala tujuannya satu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi la ma'buda illallah. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan keriduanmu
yang aku cari. La ma'budu illallah, tidak ada sembahan selain Allah. Jadi kita sudah menunjuki tujuan kita hanya kepada Allah. Kalau orang-orang yang sufi atau yang suka ada tarekat ini, di mana di Warno, Suralaya, suka menyebutkan kalau ini mau ceramah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi la ma'budu illallah atini ma'rifataka wa mahabbataka, gitu. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku engkau maksudku, waridoka matlubi, keridhaan yang aku cari, la ma'budu illallah, tidak Tuhan selain Allah. Karena memang ketika ibadah harus ada al-qasdu, tujuan. Ya, apa tujuan? Maksudnya kepada siapa? Allah. Ibu nah sholat, imah sholat daripada cicing ning sholat. Nah itu salah. Ibu kenapa sholat? Untuk al-qasdu, menghadapkan diri kepada Allah. Jadi ini kaitannya besar niat, Bu. Kata orang itu pertama ada yang namanya al-khatir. Al-khatir itu lintasan hati. Ya Bu, ada lintasan hati. Kemudian maju menjadi al-khatir, menjadi al-azm. Al-khatir, al-qasdu, al-azmu, lintasan hati dulu, kemudian menjadi sebuah azmu, azam, kemudian menjadi al-qasdu, itu. Setelah ada 4 lah kalau kenal Bu. Oke, cek lah. Ayat 4 Bu, al-azmu, al-khatir, 2 namli bi-ratif. Ya, maksud tujuan. Al-qasdu itu adalah memaksudkan untuk kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini disebut al-qasdu. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, menghadapkan, wajahku lilladzi, kepada zat yang fataras samawati, menciptakan langit, wal ardo, dan bumi, hanifan, yang lurus, yang benar, wa ma'ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ini disebut al-qasdu, menghadapkan wajah kepada Allah. Itu seperti itu surat Al-An'am 79. Dan seperti ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Surat Al-An'am 162 sampai 164. Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Jadi niatnya, qasdunya, maksudnya untuk Allah. Ibu kenapa sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sholat, semua ibadah, semua hidup, semua mati itu untuk Allah, tidak ada yang lain. Makanya kalau ada yang melaksanakan ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ini berarti al-qasdunya sudah cacat. Dalam artian niat keikhlasannya sudah tercoreng.
Makanya kita itu diperintah wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, bukan sembarang menyembah, mukhlishina lahuddin, harus mukhlis, harus murni, ikhlas, tidak ada maksud yang lain gitu. Dan disebut dengan al-qasd. Jadi sama halnya dengan niat itu harus lillahi ta'ala, ini fardu lillahi ta'ala. Tak qasdu juga sama dengan niat lillahi ta'ala. Cuman qasdu mah di awal, Bu. Al-qasdu mah selalu di awal. Maksudnya untuk siapa nih kita ibadah? Untuk Allah, untuk Allah. Ya. Orang nyembeli ini teh untuk Allah, untuk dewa laut. Orang upacara panraya ini untuk Allah, untuk dewa Sri. Nah, di kampung-kampung supaya panraya nyembahkan sebuah makanan untuk dewa Sri. Dewa Sri mana? Langsung di laut supaya penyembelihan kepala kerbau untuk dewa laut. Penyiar opsidio. Berarti kosnya salah. Itu disebut kos dari awal dikasain, niatnya kasain. Terus niat itu muktaronun bil fi'li. Niat itu harus menyertai pekerjaan terus. Sampai kapan? Sampai beres ibadah itu, atau sampai beres hidup kita, harus selalu lillahi ta'ala. Lawan kita niatnya di hari awal sudah karena Allah, ke sana di tengah-tengah kan bisa rubah. Ya, kata suami tiba-tiba yang udah puji, tidak baca Anas, saya suami diganti jadi surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kahiji, hari yang asal Anas. Pas rawat kedua suami ngelewat. Ya apa waktu sok ngajinya kalau mah David. Langsung ikuti itu surat rakaat kedua. Alif lam mim. Dan kalau kita mulai video, itu posturnya dari awal sudah benar. Tapi niatnya berubah di tengah jalan. Ya, niat itu mahaluha fil qalbi. Niat itu letaknya di dalam hati. Intinya, jadi yang pertama yang harus ditetapkan dalam ibadah itu, dalam tauhid, yaitu niat al-qasdu. Di surat Al-Mumtahanah ayat 1, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Tuh, nggak boleh, Bu. Jadi pemimpin juga nggak boleh. Yang kau jadikan musuhku dan musuhmu pemimpin, teman setia, sahabat dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa sayang kepadanya. Jadi gara-gara berteman dengan orang kafir, rahasia-rahasia Islam dibocorkan ke musuh, itu nggak boleh. Kecuali kalau kafirnya kafir zimmi, tapi tetap masalah agama jangan pernah dikasih tahu kepada orang yang muslim. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan sungguh mereka telah kafir terhadap yang telah datang kepada kalian dari kebenaran. Yukhrijuna rasul, mereka mengusir rasul, wa iyyakum dan kalian, antuk minu, gara-gara kalian beriman, billahi wa rabbukum, billahi rabbukum, kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadam fisabilillah, jika kalian keluar jihad di jalanku, wabtigo amardati, dan mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana ahlamu bima akhwaitum. Kamu memberitakan mereka rahasia-rahasia Muhammad pada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang kamu nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang melakukannya dari antara kalian, faqad dhalla sawa'a sabil, maka sungguh dia sesat dari jalan yang benar. Jadi Bu, di sini yang digaris bawah itu kan banyak ayatnya. Wabtigo amardoti. Jadi semua ibadah harus wabtigo amardoti, mencari keridhoanku. Eta. Lamun tidak mencari keridhoanku, sawa asabil, dolas sawa asabil, dia telah sesat dari jalan yang lurus gitu.
Kalau misalnya ibadah kepada Allah tapi hoyong terpuji oleh orang lain, nah itu berarti bukan ibtigu amardoti. Seperti seorang karyawan yang bekerja pada satu kantor tapi minta gaji ke kantor orang lain. Kerjaan di perusahaan si A tapi minta gaji ke si B. Jika kita ibadahnya maka Allah, tapi yang dinilai itu siapa? Manusia, itu berarti niatnya sudah tidak benar, mardotinya tidak yang kita cari. Makanya luruskan galung hati. Ini juga semakna dengan yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Terus di surat Al-Baqarah ayat 246. Terus di surat An-Nisa ayat 114. Ini berbicara tentang mardotilah. Apa maksudnya? Mencari keridhaan Allah. Kenapa al-qasdu? Maksudnya, niatnya harus murni karena Allah semata. Kalau sudah melenceng, nah ini berarti sudah masuk kepada kategori syirik, menyekutukan Allah, memadu Allah. Di hadis Rasul bersabda ya Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling takuti dari apa-apa yang aku takuti atas kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Apa? Riya. Seperti batu hitam di atas semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Itu riya. Jadi syirik kecil apa? Riya, musyrik. Dalam hadis yang begitu panjang riwayat Imam Muslim, ada 3 kelompok yang beramalnya luar biasa. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Jadi pertama kali diadili siapa? Orang yang mati syahid. Dan yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi pertama kali dilemparkan ke neraka orang yang mati syahid. Yang kedua yang rajin ibadah Al-Qur'an, rajin membaca, ahli ilmu. Yang ketiga orang yang dermawan, dilemparkan pertama ke neraka. Bukan Fir'aun bukan dialun ke neraka kayak gitu. Malah orang yang mati syahid, orang yang membaca Quran, yang ahli ilmu, ahli ibadah, yang orang yang dermawan dialunkan ke neraka. Neraka itu siap kan? Kan pertama dialunkan bukan Abu Lahab, bukan Fir'aun, tapi tilu etan. Orang yang mati syahid, orang yang dermawan, orang yang ahli ilmu. Berarti berapa hukumaha atau dermawan? Jangan jenis gitu. Hukumaha tah ambil leparkeun. Aya yang disebutkan ku Rasulullah. Sesungguhnya orang yang pertama kali dihadiri pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Maka ia dihadapkan ke pengadilan. Lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Maka ia pun mengakuinya. Jadi diperlihatkan ya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Aku mohon aku. Nah di akhirnya salah. Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau lakukan hal itu? Kata dia, aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Tapi engkau berperang bukan karenaku, kamu berperang supaya dikatakan gagah berani, dan gelar itu telah engkau peroleh. Jadi kamu berperang bukan untuk Allah, kamu berperang agar disebut pahlawan. Maka orang itu kemudian diperintah dengannya, maka ia diseret dengan muka terlungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi pertama kali dialunkan ke mana? Orang mati syahid. Padahal amalnya kan luar biasa, berpaling dari Allah sampai ke maut. Tapi gara-gara qasdunya salah, niatnya tidak ikhlas, dilemparkan ke dalam neraka.
Yang kedua yang dilambangkan ke dalam neraka adalah seorang yang belajar. Seorang yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran, maka dihadapkan ke pengadilan lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Wah ya jadi ibadah ya si ibu ya rajin baca Quran. Maka ia pun mengakuinya. Allah berfirman, Allah bertanya, maka apa yang menyebabkanmu engkau lakukan hal itu? Kata dia menjawab, aku mempelajari Al-Quran dan aku mengajarkannya, mengamalkan Quran karenamu. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar supaya dikatakan alim, engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari, dan gelar itu telah engkau peroleh. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat, maka ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini pertama kali Ustaz, hati-hati. Nusuk kamu Ustaz, lamun diatna salah. Yang ketiga, dan seorang yang telah diberikan kekayaan oleh Allah dan diberi berbagai macam harta, maka ia dihadapkan ke pengadilan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Nih hartamu, kamu telah mengimpakannya, kamu telah bersedekah, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, maka apa yang menyebabkanmu engkau lakukan hal itu, wahai hambaku? Ia menjawab, aku tidak pernah menyumbangkan hartaku, kecuali aku selalu menyumbangkannya karenamu. Tiap proposal ada, kami selalu menyumbangkan. Tiap ada renovasi, ada sumbangan-sumbangan anak yatim, kami selalu menyumbangkan. Semuanya karenamu. Ini saking kuberehan. Kata Allah, kamu bohong. Kamu berbuat semua itu untuk disebut dermawan. Engkau telah memperoleh gelar itu di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, maka ia diseret dengan wajah telungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini tiga orang ini ahli ibadah, ahli perang, ahli sedekah. Tiga-tiganya amalnya luar biasa, tapi semua tercoreng, nol besar, gagal amal gara-gara kosduknya salah dari awal, niatnya salah, tidak dikerjakan. Nah ini harus kita hindari, Bu. Ketika ibadah, ya jangan pernah merasa ingin lihat orang lain. Ya. Jadi lamun ibadah mah kemarin di nambah juhud baru di masjid. Lamun ibadah mah usahakeun sama katingali ku batur. Bu. Siga orang alim katingali kagorengan orang ku batur. Nah, seperti kan ada seorang ulama, dia itu pagi hari bawa makanan atau lain deh. Supaya orang-orang menyangka dia itu tidak sahur. Padahal di tengah jalan dia sumbangkan makanan itu. Ya, orang-orang menyangkanya dia tidak sahur. Pulang-pulang dia makan dengan keluarga, terbuka bersama. Istrinya di rumah tidak tahu dia sedang sahur. Di kantor mengira dia tidak sahur karena tadi melihat bawa makanan. Dan pas pulang buka bersama. Istrinya tidak tahu itu sedang buka. Nah, itulah yang disebut dengan mengingkar. Sampai ada seorang ulama yang sedang sahur, gara-gara ada tamu dia terpaksa buka. Seperti Imam Syafi'i, kan? Tidak sholat tahajud, aku satu kondisi. Kenapa? Karena takut terlihat amalnya. Orang malah yang ketinggalan. Ya, tahajud cetrek ngamuk kena, dia mau kena kan nih? Kata jarokat ini di foto. Alhamdulillah, OTW rakaat 2. Upload ke PA Facebook. Nah, subuh-subuh Bu, ya, ayo tahajud, sahanu macana wadah gitu. Ya, bagus, niatnya Bu, niatnya kan Allah bagus. Tapi hati-hati, lama kelamaan bisi Ibu ya. Jadi niatnya bagus, silakan Bu. Kita niatnya kayak tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Ikhlas karena Allah. Tapi bisi lama kelamaan, ya karena sering teuing, terus aya muji, tiba-tiba muncullah setitik perasaan itu. Boleh tuh, kalau dia tidak merasa begini ya lanjutkan. Kalau tidak merasa nggak apa-apa. Kalau dia nggak ada rasa kesana lanjutkan. Tapi
Kan seperti walaupun kan ya bukan setiap hari pergi, orang kan pasti ada yang lihat. Terus si Bujin ini yang kita duduk aja tiap hari ngaji gitu kan, itu kan tapi kan ibu nggak merasa ada apa-apa gitu kan, memang ingin mencari ilmu gitu kan. Iya, jadi gini. Jadi ketika kita berbuat baik, ngajak, di share, di broadcast, di WA, naon wae, atau kita di sehari-hari kelihatannya terus sibuk dengan kebaikan, yang tahu urusan hati dia dan Allah. Ya tidak boleh kita menjas siapa mah yang kapuji, siapa mah abung-abung nggak boleh. Ya, kun mau nge-share tahajud aja kun. Kan apa niatan menjadi awal. Nah hati-hati yang suka nge-share, niat selalu diluruskan gitu. Makanya beberapa tulisan di orang ulama meluruskan di dalam hati. Saya beberapa kali baca tentang judul meluruskan di dalam hati, meluruskan itu sangat menarik. Ya, karena takutnya ini Bu. Tapi tergantung dari kita sendiri. Yang tahu kita tidak bisa menilai niat seseorang. Masih ada ikhlas tanpa apa di mana dirinya tidak ikhlas. Memang kamu sudah membuka hatinya. Kan Nabi Muhammad ketika tahu orang kafir, orang munafik, ya Abdullah bin Salam munafik tingkat tinggi. Masih hari ini banyak orang yang munafik. Kata Umar, wah bunuh saja Rasulullah. Kalau munafik menghalangnya, cek Nabi, apakah kamu pernah membuka hatinya? Kalau kamu lihat hatinya ada kemunafikan, bagaimana kalau ada orang yang kamu bunuh, sedangkan dia mengaku Muslim? Nanti orang mengatakan Nabi Muhammad membunuh umatnya sendiri. Ya selama dia mengatakan Islam, walaupun munafik di mata kita, jangan pernah kita menjas. Karena kita dituntut untuk menilai yang zahir, bukan yang batin. Jadi kita tidak boleh menilai yang batin, tapi menilai yang zahir. Urusan niat dirinya dan Allah. Di sinilah mau tiru ieu oge apaleun teu batur tiru ieu ka neraka teu apaleun. Ngira nama ke surga. Tapi pas di akhirat, patepang di akhirat geuningan si ustaz eta ka neraka. Kan dirinya sok ngajar abdi, Pak Ustaz, Pak Ustaz ka neraka ada abdi ka surga. Ustaz nah berat itu teh niat bukan karena Allah tapi karena oleh. Ya. Dirinya kan rajin sedekah ke masjid, ya renovasi, membangun, dirinya kan neraka aneh. Orang apa ke surga? Oh niat. Kalau apa sah? Iya ya Allah. Tak lurus. Tak dinas 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat siapa? Seseorang yang berinfak dengan tangan kirinya, tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini tangan kiri itu sampai apalin dikikir. Nah, cara itu maksudnya yang terdekat pun dia tidak tahu. Jadi itu apa untuk memelihara qasdun, niat agar benar. Inilah yang akan memurnikan hati kita. Sekarang orang pergi umroh haji, cepret upload, tergedugi, cepret lagi mau tawaf. Dimulai sejak berangkat sampai pulang dia atau share-sharean ya, berangkat OTW Jakarta bandara ya, di bandara lagi nunggu pesawat terus nanti soalkan dia mau landing, mau take off landing, mau naik ke mana? Take off jalan, mau take off upload turun baru sampai Jeddah semua ya kira niatnya mah bener gitu kan di awal ngan takut lamun sering teh upload itu ayam percaya darinya kamu lagi depan Ka'bah Ibadah ibadahnya kapan? Ya banyak apa upload terus kemudian tak dulu waktu umroh saya tidak satu pun saya upload pada saya ke Facebook tidak. Nah sian anak saya tehnya umroh PT pas di upload PT umroh di amel dan apa tadinya lah asalnya lurus dia jadi bengkok karena tuh mahal kayak itu bayar 28 juta hari seukur jadi ibadah. Nah itu ya pokoknya yang tahu urusan kita dengan Allah gitu ya Bu. Coba kalau kita misalnya mau berangkat gitu tapi kita
minta doa dari tetangga misalnya itu termasuknya ria nggak? Kan yang tahu urusannya siapa? Dia dengan Allah. Itu mah minta doa nggak apa-apa, minta keselamatan itu diajarkan. Apabila kamu pergi, iya hati sendiri, iya ngupload oke wios kan ayah si Jamat teh si pemimpin teh nguploadan terus ngarana keluarga di Bandung ngapaleun niatna gitu tenang silakan kalau niatnya untuk agar keluarga merasa tenang, nyaman, tentram, tinggal keluarganya sehat dalam ibadah haji. Makanya yang tahu urusan hati itu dia dan Allah. Tapi langkah preventif jangan terlalu sering menyebarkan ibadah kita. Bisi ya hati tidak ada yang tahu, lama kelamaan jadi berubah di tengah jalan. Itulah cara meluruskan niat. Dengan cara apa? Menyembunyikan ibadah. Menyembunyikan ibadah. Tentunya ibadah itu yang ketinggalan. Lalu tinggal niatnya untuk mengajak kebaikan boleh, asal hatinya lurus gitu bu. Jadi apalagi dia dengan Allah. Itu yang disebut dengan niat ikhlas. Ikhlas itu niat tepatnya di dalam hati. Di mana itu diawali dengan al-qasdu. Itu yang pertama. Yang ada pertanyaan bu? Dilihat ya bu, ingat lagi urusan hati, qasdu, niat, maksud. Itu yang tahu kita dengan Allah. Mau dijaharkan, jika niatnya masih lurus, silakan. Dicumput-cumput, silakan. Kita yang tahu dengan Allah. Dan bagi orang-orang yang suka irung nangapu, lagu puji, ya suka disebutnya kemarin bu dina belum dengan masuk sifat hubul madhi gini kemarin senang dipuji, kata disebutkan namun sifatnya hubul madhi. Tapi kalau orang dipuji biasa saja, ya Abu Bakar namun dipuji kan akan diawalan kesih, dipuji. Di Abu Bakar tuh suka dipuji, kalau dipuji suka diawalan kesih. Kalau memuji teh terlalu menyanjung, wah kau adalah mengatakan akhir. Ya, jadi lamun dipuji ucapkanlah alhamdulillah. Ya, utamanya atuh da abdi mah. Ibu nanti berarti gelis-gelis teh ini atuh kumaha indungna atuh kumaha produksina. Tang itu alhamdulillah. Ibu nih rajin ngawas ini resep kayu ulun. Alhamdulillah. Ya mumpung sehat. Gitu we alhamdulillah. Ibu nih rajin nih tuluy wae kieu nya ibu teh rajin ting tahajud. Ini rajin alhamdulillah. Anu beja-beja. Tahajud. Yang apa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nijila ke nuka dua tentang mahabbah dan ta'zim yang mendatangkan dan menetapkan tauhid kita, menguatkan dan menasabkan nis. Karena hiji teh bu aya opat. Hiji nang qasdu, yang nuka dua mahabbah, yang nuka tilu roja, opat khauf. Ini 4 hal yang akan menguatkan tauhid kita. Ibadah pas ngantun teh bener-bener bersih orang, hati itu bersih semua, tidak ada satu noda tauhid yang kotor. Cuman yang dilihat dari amal-amalnya, oh ini amalnya banyak atau sedikit, sanalah orang kita. Demikian ada yang bisa ditanyakan, silakan bu. Sebelum tutup, kalau terus kita. Boleh. Kan kata Nabi, la hasada illa fisnain. Tidak boleh kita hasud kecuali dalam 2 perkara. Apa itu? Seseorang yang Allah berikan ilmu lalu mengamalkan ilmunya.
Jadi seorang itu kelihatan terus berilmu, kelihatan belajar ngaji, ibadah, ingin dilihat orang lain agar orang lain ikut seperti dia, nuturkeun atau tertarik, termotivasi untuk ngaji. Itu nggak apa-apa. Ya, sehingga abdi baca Quran di angkot atau baca Quran di bus. Nah, nyata narah dia barudak utara baca Quran di pinggir-pinggir pemuda jadi tertarik baca Quran. Nah, itu niatnya berarti untuk menarik orang untuk beribadah. Itu nggak apa-apa. Boleh hasud. Yang kedua, kita bersedekah. Ya, kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi, kadang-kadang terang-terangan. Siapa ya? Kemarin kan di Ciater, saya nyumbang 20 juta. Jangan. Saya 20 juta. Tuh lah ini tertarik. Saya 50 juta. Bang Bedo, niatnya kan dia bukan niatnya ingin melihat saya 20 juta, tapi kan cuma 20 juta. Iya, ambil 50 juta. Padahal niatnya bukan karena ingin dilihat, agar orang lain ikut menyumbang gitu. Kepancing. Niatnya di dalam suatu kondisi memang si impak terus dijaharkan. Ya, jika dia mesti dia kurang inovasi. Sampai iya, impak kamu dia seberapa? Saya 1 juta, mungkin saya 2 juta. Jadi itu lain kepancing. Kondisi seperti itu harus ada. Ya, tapi kalau ibadah-ibadah yang sehari-hari ya bisa kita tutupi, bisa kita jalankan tergantung situasi dan kondisi dan hati kita. Ini boleh dua-duanya. Yang inti nama al-qasdu lillahi karena Allah Subhanahu. Itu kan kalau yang pertama 20 juta. Saya tadi mau nyumbang tapi nggak bisa 100.000. Tetap ada 20 juta. Anu 100.000, anu 5 juta. Aku lupa hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan pikiran kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.